بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan renungan kita, tadabbur kita dari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam surat Az-Zariyat. Kemarin sudah kita baca bersama, sudah kita pelajari, yaitu sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, yaitu ayat yang ke-14. Oleh karena itu, fa insyaallah taala untuk kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan, yaitu ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Dan ini adalah merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang adanya at-targhib, memberikan motivasi, menjelaskan tentang kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin, yaitu pada ayat-ayat yang sebelumnya itu dibahas tentang orang-orang yang mereka itu binasa, yaitu orang-orang yang durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kepada utusan Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka orang-orang yang ketika dunia, dalam kehidupan mereka tidak meyakini adanya yaumil jaza, yaumuddin, maka kemudian di yaumil akhirah dihadapkan mereka itu dengan kenyataan bahwasanya mereka mendapatkan azab yang pedih dari Allah tabaraka wa taala. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakan azab bagi kalian. Inilah fitnah, inilah azab yang kalian minta untuk disegerakan bagi kalian. Nah, kemudian dalam ayat yang berikutnya ini nanti akan dibahas, akan kita renungi, yaitu ayat-ayat yang membicarakan tentang karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan perenungan yang sangat bermanfaat bagi kita, para perindu surga, orang-orang yang senantiasa rindu dengan Allah tabaraka wa ta'ala,
dengan kenikmatan surga. Ayat-ayat ini membahas tentang motivasi bagi mereka, bagaimana jalan yang mengantarkan mereka itu ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini nanti akan menjadi barometer, ya, apakah kita ini termasuk orang yang sudah memenuhi kriteria sebagai orang yang bertakwa ataukah belum. Sehingga apa? Kalau kita mengetahui ini belum terwujud dalam diri kita, maka kita akan berusaha untuk melaksanakan. Kita berusaha untuk mewujudkan dalam diri kita, supaya kita termasuk ke dalam kelompok hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita mulai untuk kajian atau tadabbur kita pada malam hari ini dengan ayat-ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-15 dan selanjutnya. Terlebih dahulu saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ya, ini beberapa ayat yang insyaallah taala akan kita renungi untuk pertemuan malam hari ini. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka itu di dalam surga, ya, yang mengalir di dalamnya itu mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil, menikmati apa yang diberikan Rabb mereka kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulunya sebelum itu adalah termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka itu sedikit, ya, adalah mereka itu sedikit minal laili dari waktu malam, ma yahja'un, yang mereka tidur. Adalah mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahurnya mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta-harta mereka ada hak lis-sa'il, bagi orang yang meminta-minta, wal mahrum, dan juga bagi orang yang tidak meminta-minta. Tolong mic yang satunya dilepas, ini bikin suaranya mantul. Ya.
Ya, mari kita baca tafsirnya yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ayat yang ke-15. Qala al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yaqulu ta'ala, Allah taala berfirman fi dzikri sawabil muttaqin, dalam rangka menyebutkan as-sawab yaitu pahala atau balasan al-muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena dalam ayat ini Allah taala menjelaskan, menyebut orang-orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya, di sini Allah taala memuji, menyanjung mereka, bahwasanya mereka itu dimuliakan dengan dimasukkannya mereka itu ke dalam surga. Ya. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tentang yaitu mereka itu dengan redaksi menyanjung, memuji, dan ini ya merupakan motivasi besar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-Nya Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'malihim, dan juga menyebutkan tentang amal mereka. Jadi bukan hanya disebut orang yang bertakwa saja, tetapi juga nanti akan diperinci amal mereka itu apa, ya, yang menyebabkan mereka itu masuk surga itu gambaran amalnya seperti apa. Ini akan diterangkan oleh Allah di dalam ayat yang mulia ini. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa a'malihim allati wasalu biha ila dzalikal jazaa. Itu akan disebutkan amal mereka, jenis amal mereka yang mereka lakukan, yang mereka tekuni, ya, yang mereka bersungguh dalam hidup mereka itu apa, yang mengantarkan mereka, ya, allati wasalu biha, yang mengantarkan mereka itu ila dzalikal jazaa, kepada balasan tersebut. Karena kalau ada yaitu suatu balasan, ya, ada suatu kemuliaan, pasti ada jalan yang mengarahkan orang itu sampai ke sana. Sebagaimana juga kalau ada kesengsaraan, ada keberatan, ada siksa, itu ada jalan yang mengantarkan orang itu pada hal tersebut. Maka di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ay alladzina kanat at-taqwa syi'aruhum, yaitu orang-orang yang kanat at-taqwa, adalah ketakwaan itu syi'aruhum, menjadi syiar mereka. Jadi syiar kehidupan mereka adalah takwa kepada Allah. Takwa bukan hanya di mulut saja, ya, akan tetapi adalah ketakwaan yang keluar dari hati mereka, dilaksanakan dengan anggota tubuh mereka, menjadi syiar mereka, menjadi rutinitas, menjadi gaya hidup mereka dalam sehari-hari, ya, menjadi budaya yang mereka lakoni di dalam kesehari-harian itu. Wa ta'atullahi tisaruhum, dan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah selimut mereka. Jadi karena ini digambarkan oleh beliau, orang yang bertakwa kepada Allah itu ketundukan atau ketakwaan itu menjadi selimut bagi mereka. Artinya meliputi kehidupan mereka, ya, sebagaimana orang pakai selimut maka akan menutupi tubuhnya. Maka ketakwaan kepada Allah itu meliputi diri mereka, ya.
Hati mereka bertakwa, tangan mereka bertakwa, kaki bertakwa, ya, mata bertakwa, telinga bertakwa. Semuanya diajak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan bagi mereka? Fi jannatin, yaitu di surga. Mereka di surga. Mustamilat ala jami' asnafil asyjar wal fawakih. Mustamilat, mencakup, tersedia, ya, disiapkan ala jami'i asnafil asyjar wal fawakih, berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, wal fawakih, demikian pula buah-buahan, alati yujad laha nadhirun fid dunya, yang dijumpai yang semisalnya di dunia, ya, yang dijumpai semisalnya di dunia, maksudnya dalam hal penamaannya, akan tetapi pada hakikatnya berbeda. Misalnya di sana ada pohon, ya, namanya sama dengan pohon-pohon yang ada di dunia, akan tetapi pada hakikatnya sangat berbeda, ya. Karena antara dunia dan akhirat jelas sangat, yaitu jauh perbedaannya. Hanya sama di dalam hal penamaan, ya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Ini adalah yang dirizkikan kami kepada kami sebelum itu. Wa utubihi mutasyabih, dan diberikan kepada mereka itu yang serupa namanya, ya, tetapi berbeda hakikatnya, berbeda rasanya, kenikmatannya, kemanfaatannya. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari beliau, ya. Wallati la yujad laha nadhir, demikian pula ada, yaitu di sana itu jenis buah-buahan pohonan yang tidak ada permisalannya dalam kehidupan kita di dunia. Maksudnya tidak ada kesamaannya, baik dari segi namanya maupun dari segi sifat-sifatnya. Jadi belum pernah kita jumpai dalam kehidupan dunia ini. Mimma la tangduril uyun ila mislih, yang belum pernah dilihat oleh mata manusia kepada yang semisalnya ini. Walam yakhtur ala qalbi bashar, dan belum pernah terdetik dalam, yaitu hati manusia. Ini menunjukkan begitu sangat istimewa, yaitu kenikmatan yang ada di surga ini, ya. Mimma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu qurratu a'yun, kebahagiaan yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di surga, yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, ya, belum pernah terdetik dalam hati manusia. Menggambarkan begitu besar kenikmatan, ya, dan begitu nikmat kehidupan seorang itu ketika seorang itu benar-benar bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa uyun, dan ada sungai-sungai sarihah, ya. Ini menggambarkan yaitu sungai-sungai, ya, yang mengalir di surga yang jernih. Tidak sebagaimana yaitu air yang ada dalam kehidupan dunia, bisa keruh, bisa basi, bisa membahayakan kehidupan umat manusia.
Tetapi air yang ada dalam kehidupan surga itu adalah air yang mengalir di sana, ya, yang sangat bermanfaat untuk kehidupan, yaitu para hamba yang dimuliakan di dalamnya. Tasrabu minha tilkal basyatin, yaitu para penduduknya itu bisa minum darinya, dari kebun-kebun itu. Wa yasrabu biha ibadullah. Ya, tadi saya bilang tasrab min natil kalbasatin, maksudnya adalah sungai-sungai mengalir itu bisa memberikan pengairan yang cukup kepada apa? Kepada taman-taman, kepada pepohonan-pepohonan yang ada di dalam surga, pada buah-buahan yang ada di dalamnya. Wa yasrabu biha ibadullah, wa yasrabu biha ibadullah, yang bisa minum dengan sepuasnya yaitu para hamba Allah yang ada di dalam surga tersebut. Yufajjirunaha tafsira, mereka mengalirkan yaitu sesuai dengan keinginan mereka itu. Akhidina ma atahum rabbuhum, kemudian dilanjutkan sifat mereka itu, ya, akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa-apa yang diberikan Rabb mereka kepada mereka. Mengambil, menikmati apa yang dianugerahkan Allah kepada mereka di dalam surga itu. Yahtamilu anal makna anna ahlal jannah qad a'tahum maulahum jami'a munnahum. Memungkinkan bahwasanya makna dari ayat tersebut yang pertama adalah bahwasanya ahlul jannah itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maula mereka, Allah tabaraka wa taala, semua apa yang menjadi angan-angan mereka, ya, keinginan, ya, kehendak apa yang akan mereka dapatkan, apa yang akan mereka makan, apa yang akan mereka pakai, apa yang ingin mereka nikmati, Allah Ta'ala berikan semuanya. Akhidina ma atahum rabbuhum min jami'i asnafin na'im, dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, ya, pokoknya kepingin apa saja itu akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa akhadhu dzalika, maka mereka mengambil dan menikmati hal tersebut. Radina bihi, mereka ridho, senang, bahagia. Wa qad qarrat bihi ayunuhum, dan benar-benar sudah merasakan kenikmatan, kebahagiaan, yaitu penglihatan mereka. Ini gambaran betapa mereka itu adalah para hamba yang benar-benar mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Wa farihat bihi nufusuhum, dan merasakan kebahagiaan jiwa mereka. Walam yatlubu minhu badalan, mereka tidak ingin untuk mencari gantinya. Orang itu sudah mendapatkan kenikmatan yang diinginkan, dan kenikmatan itu benar-benar sangat cocok dengan apa yang mereka mau, apa yang dibutuhkan, maka tidaklah kemudian dia itu menginginkan untuk pindah, menginginkan ganti, mencari yang lain, tidak. Wala yabghuna anhu khiwala, dan tidak mencari yaitu tempat pindah yang lain, tidak pengen pindah. Kalau di sini di dunia kita pengen, ya, di sini tidak enak, pengen pindah ke sana. Ya, makanan di sini tidak enak, pengen cari yang lainnya. Ya, istri ini tidak enak, pengen ganti yang lainnya. Tapi kalau ini perhitungannya harus, ya, harus jeli, ya. Wa kana qad nalahu minan naim, dan mereka itu benar-benar sudah mendapatkan naim, yaitu kenikmatan yang hakiki, ma la yatlub alaihi almazid, yang tidak, ya, yang tidak akan mencari tambahannya, yang dia itu tidak akan mencari tambahan karena sudah cukup
sudah dicukupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang itu kalau sudah diberi kecukupan, ya, apa sih njaluk tambahan kan tidak. Sudah cukup, ini sudah cukup, benar-benar sudah cukup. Ya. Maka dia tidak minta tambahan. Oleh karena itu ketika Ahlul Jannah ini sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, wajah mereka dijadikan putih bersinar dan mereka mendapatkan kehidupan yang hakiki yang sebenarnya, yang mereka cita-citakan, yang mereka inginkan. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kenikmatan yang lebih besar, maka mereka bertanya, ya Allah, kenikmatan apa lagi yang lebih besar dari apa yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami? Nah, setelah itu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala ternyata benar memberikan kenikmatan yang lebih besar. Kenikmatan apa? Yaitu kenikmatan bisa memandang wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama, akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil, ya, kenikmatan yang diberikan Rabb mereka kepada mereka. Berarti mereka itu benar-benar menikmati anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surga itu. Bermacam-macam kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Kemudian yang kedua, wa yahtamil, dan dimungkinkan anna hadza, bahwasanya ini wasfun adalah, ya, wasful muttaqin, sifat bagi orang yang bertakwa fid dunya, di dunia. Ini bisa diarahkan atau bisa dimaknai sifat mereka ketika di dunia. Kalau kemungkinan pertama adalah sifat mereka di akhirat, ketika mereka menikmati fasilitas yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surga. Kemudian yang kedua, bisa jadi makna itu adalah berkenaan dengan ciri mereka di dunia. Akhidina ma atahum rabbuhum, ya, wa annahum akhaduna ma atahumullah. Bahwasanya mereka itu mengambil apa yang diberikan Allah minal awamir wan nawahi. Mereka mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka berupa apa? Perintah dan larangan. Maksudnya mengambil itu apa? Melaksanakan. Ya. Kalau ada perintah ya dilaksanakan semaksimal mungkin. Kalau ada larangan ya ditinggalkan, dijauhi. Ini bisa juga, ya, merupakan makna dari akhidina ma atahum rabbuhum. Ayat artinya qad talaqqauha birruhbi. Mereka telah menerimanya dengan lapang dada. Entah itu berupa perintah, entah itu berupa larangan. Jadi mereka menerima hal itu dengan kelapangan jiwanya, kelapangan dadanya. Tidak ada rasa yaitu sumpek, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa marah terhadap perintah Allah maupun terhadap larangan Allah. Kalau memang itu perintah Allah ya diterima dengan lapang dada. Ya. Kalau itu memang larangan dari Allah diterima dengan lapang dada. Tidak sebagaimana orang-orang munafik, kalau ada perintah disikapinya dengan yaitu kebencian. Kalau ada larangan disikapinya pula dengan kebencian, dengan keraguan, dengan prasangka-prasangka yang jelek. Nah ini. Wansirah sadri, dan lapangnya hati. Jadi hati ini lapang. Nah itu makanya juga terkait dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Ini berkaitan dengan itu. Ketika orang itu ridho Allah sebagai Rabbnya, ya, Islam sebagai agama baginya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jiwanya lapang, selalu lapang menerima apapun
yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala di dalam yaitu kitabnya. Jadi tidak pilih-pilih. Kalau perintah yang ini saya suka, kalau perintah yang itu saya tidak suka. Ya. Kalau larangan ini saya terima, kalau larangan itu saya tidak terima. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tapi mengambil semuanya, menerima semuanya, ridho dengan yaitu yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa innal ladzina atahumullahu minal awamir, ya, sebelumnya tadi kelewatan. Wansirahus as-sadri munqadina lima amarallahu bih. Mereka tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan Allah bil imtithali ala akmal wujuh. Dengan melaksanakan itu sesempurna mungkin. Ya. Seperti halnya ketika diperintahkan sholat, ya sholat itu dilakukan, dijaga betul, dilaksanakan semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Puasa pun demikian, zakat pun demikian, baca Quran pun demikian, ya, berzikir pun demikian. Jadi kalau berupa perintah dilaksanakan sebisa mungkin dengan sesempurna mungkin. Tidak hanya sekedar laksanakan, tidak hanya sekedar melakoni tok. Ya. Beda orang yang sholat dan orang yang benar-benar sholat, jelas berbeda. Ya. Nah, orang yang benar-benar menjaga sholat dia akan mengutamakan kualitas. Ya, benar-benar mengutamakan kualitas dari sholat tersebut. Berbeda dengan orang yang hanya sekedar sholat, sing penting gugur kewajiban. Sing penting gugur kewajiban, hanya sekedar absen saja. Ini waktunya sholat ya sholat, waktunya poso ya poso. Tapi dia tidak peduli, ya, sholat ataupun puasa yang dikerjakan ini maksimal apa tidak, diterima apa tidak, ini nggak peduli. Nah ini tidak seperti itu. Jadi dituntut bagi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya adalah ala akmalil wujuh, yaitu dengan pelaksanaan yang sebaik mungkin. Karena kita diuji, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kalian itu. Ya, bukan yang terbanyak amalnya, tetapi yang terbaik, yang paling berkualitas amalan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma nuhya anhu, dan juga ketika dilarang dari sesuatu, bil insijari anhu lillah, itu ditinggalkan, ya, itu dijauhi lillahi ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ada ayat-ayat, ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang larangan-larangan. Larangan untuk berzina, larangan untuk minum khamr, larangan untuk berjudi, larangan untuk makan riba. Maka itu ditinggalkan, maka itu dijauhi, dan niatnya adalah lillahi ta'ala. Jadi dia sadar ini yang melarang Allah. Maka ketika saya meninggalkan itu karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena manusia, ya, bukan karena yaitu ada maksud-maksud untuk mendapatkan kemanfaatan dari manusia. Sebagaimana ketika dia melaksanakan perintah juga lillahi ta'ala. Ketika dia meninggalkan larangan juga lillahi ta'ala. Meninggalkan apapun yang dilarang, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dicatat, yaitu harus kita tinggalkan lillahi ta'ala, karena Allah tabaraka wa ta'ala, karena ketaatan kepada Allah, karena ketundukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
Fa innal ladzina atahumullahu minal awamir wan nawahi, karena orang-orang yang Allah berikan kepada mereka minal awamir, dari perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, huwa afdhalul ataya, dia itu adalah merupakan seutama-utamanya karunia. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita adanya perintah, adanya larangan, itu Allah ingin menghendaki kebaikan untuk kita. Allah memberikan taklif berupa adanya perintah dan larangan, Allah ingin supaya kita ini mendapatkan rahmatnya, supaya kita nanti termasuk dalam kelompok hamba yang beruntung, supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka kita harus menyadari ini. Jadi adanya perintah, adanya larangan, dan ketika seorang itu bisa mendapatkan, bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang semestinya, maka itu adalah pemberian anugerah Allah yang besar untuk dirinya. Konsekuensinya apa kalau dia menyadari seperti itu? Allati haqquha, yang menjadi haknya, antatalaqqa bisyukri lillahi 'alaiha, yang itu hendaknya seorang itu menerimanya dengan rasa syukur atasnya, wal inqiyad, dan melaksanakan ketundukan. Jadi kita bersyukur Allah tabaraka wa taala membimbing kita sehingga kita ini tahu apa itu kesyirikan. Loh, kalau orang itu tidak tahu, ruginya tidak bisa diukur dengan harta. Maka jangan diremehkan orang itu dia dimudahkan untuk mengetahui hakikat apa itu kesyirikan, ya kan? Dia dipahamkan kepada satu masalah yang besar, yang kalau orang tidak tahu, orang terjerumus ke dalamnya, maka dia akan celaka dan abadi dalam kecelakaan itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan kepada kita bahwasanya perbuatan durhaka kepada orang tua, bahwasanya makan riba, bahwasanya minum khamr itu adalah merupakan dosa-dosa yang hendaknya dihindari. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Allah menunjukkan kepada kita tentang hakikat mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana pengertian tentang tauhid dan juga bagaimana cara kita melaksanakan. Kita dibimbing ke arah itu. Berarti Allah taala itu ingin kita itu mendapatkan rahmatnya yang sangat luas. Maka hendaknya seorang hamba yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, dan wujud syukurnya melaksanakan ketundukan itu. Asyukuru ta'atul mun'im. Kesyukuran itu adalah dengan melaksanakan ketaatan kepada yang memberikan kenikmatan tersebut. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan. Wal makna al-awal, dan makna yang pertama, al-saqu bisyaqil kalam, adalah lebih pas dengan redaksi kalam. Makna yang pertama apa tadi? Akhidina ma atahum rabbuhum. Makna pertama apa? Bahwasanya mereka menikmati apa yang diberikan Allah Ta'ala di dalam surganya. Itu makna yang pertama. Itu adalah yang lebih pas dengan syak al-kalam, yaitu dengan redaksi kalimat dari firman Allah tabaraka wa taala, li'annahu dzakara wasfahum fid dunya, karena Allah tabaraka wa taala menyebutkan sifat mereka dalam kehidupan dunia, wa a'malahum, dan amal-amal mereka, biqaulihi, dengan firman-Nya, innahum kanu qabla dzalika. Jadi kalau amal mereka di dunia sudah disebutkan dalam ayat apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin.
Nanti ada perinciannya setelahnya. Innahum kanu qabla dzalikal waktu, maksudnya sebelum mereka di dunia. Alladzi wasalu bihi ilan na'im, yang menyampaikan mereka kepada kenikmatan itu muhsinin, mereka itu berbuat ihsan, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Berarti kalau dalam ayat itu tadi akhidina ma atahum rabbuhum, itu adalah keadaan mereka di surga, bukan keadaan mereka di dunia. Padahal kedua makna ini bisa mungkin dalam ayat itu ya. Dalam ayat itu bisa mungkin saja, kedua-duanya bisa mungkin. Tapi setelah diteliti dengan siyaqul kalam, apa itu siyaqul kalamnya? Dengan redaksi kalimatnya, maka akan diketahui bahwasanya yang paling pas dari dua makna itu adalah kemungkinan yang pertama, yaitu makna yang pertama, menunjukkan bahwasanya mereka mendapatkan, mengambil, menikmati kenikmatan di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Wa hadza syamilun li ihsanihim bi ibadati rabbihim. Ya. Kemudian innahum kanu qabla dzalika muhsinin, itu sifat mereka di dunia. Bahwasanya dalam kehidupan dunia mereka dulunya adalah berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Wa hadza samilun li ihsanihim bi ibadati rabbihim. Yang namanya ihsan, ya. Ini perlu untuk benar-benar kita pahami ihsan itu apa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ya, ketika beliau ditanya tentang mal ihsan, apa itu ihsan? Ya, maka beliau menjelaskan al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu rukun ihsan. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu bisa kamu lihat, hadir di depanmu. Ya. Apabila mana tidak bisa menghadirkan perasaan ini, hadirkan paling tidak itu perasaan bahwasanya Allah itu senantiasa melihat kamu, mengawasi kamu. Ini derajat ihsan, yang dia adalah merupakan tingkatan agama yang paling tinggi. Bila mana seorang itu sudah mencapai derajat ihsan, maka dia telah mencapai derajat yang tinggi dalam ad-din, di dalam keagamaannya. Wa hadza syamilun ihsanihim bi ibadati rabbihim. Ini mencakup sifat mereka bahwasanya mereka itu selalu berbuat ihsan, mencakup ihsan mereka dalam beribadah kepada Allah. Nah ini ayya'buduhu ka'annahum yarawnahu. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka beribadah kepada Allah seakan-akan mereka melihat Allah tabaraka wa taala. Fa illam yakunu yarawnahu fa innahu yarahum. Kalau mereka tidak bisa menghadirkan perasaan seakan-akan bisa melihat Allah, maka mereka merasa senantiasa diawasi oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ibadah tersebut. Ketika sholat, ya, merasa diawasi oleh Allah, sehingga apa? Sholat yang kita laksanakan atau sholat yang dikerjakan ini akan berkualitas. Ya. Karena apa? Karena merasa selalu diawasi, dilihat, dipantau oleh Allah tabaraka wa taala, ya, baik dalam masalah hatinya, baik dalam masalah gerakan-gerakannya, lafaz-lafaz yang keluar dari mulutnya, yang dia baca dengan lirih maupun yang dia baca dengan suara jahar. Masul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu tentang ihsan. Ya, yang kaitannya adalah pelaksanaan ibadah kepada Allah
tabaraka wa taala. Walil ihsani ila ibadatillah. Walil ihsani ila ibadatillah bi badlin naf'i. Dan juga mencakup ihsan ila ibadatillahi kepada apa ini? Apa? Ibadillah apa ibadatillah? Ibad ya. Enggak ada taknya? Ada? Ada. Sama. Ya. Walil ihsani ila ibadatillahi bi badrin naf'i. Dan juga mencakup al-ihsan, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kemanfaatan. Wal ihsani min malin au ilmin, yaitu mencakup pula perbuatan ihsan berupa harta, ilmu, kemuliaan, au nasihatin atau nasihat, au amrin bil ma'ruf, merintah kepada yang ma'ruf, au nahyan an munkar, melarang dari yang munkar, au ghairi dzalika minal wujuhil bir, atau dari yang selain itu, ya, dari bidang-bidang kebaikan, wa turuqil khairat, dan jalan-jalan kebaikan. Ini namanya semuanya adalah ihsan. Ya, jadi ihsan itu pertama mencakup masalah ibadah seorang hamba dengan Allah. Bagaimana ihsannya? Ketika seorang itu beribadah yang semaksimal mungkin kepada Allah. Jadi niatnya benar-benar ikhlas karena Allah murni. Kemudian pelaksanaannya adalah ittiba' li sunnah. Merasa ibadah benar-benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ihsan kalau kaitannya adalah dengan Allah tabaraka wa ta'ala secara langsung. Ada perbuatan ihsan-ihsan ini yang ada hubungannya dengan sesama makhluk. Bernilai pula ibadah kepada Allah, tapi ada kaitannya dengan sesama makhluk. Memberikan kemanfaatan kepada sesama. Apa saja? Macam-macam. Ya, ada yang punya harta melalui hartanya. Ya kan? Diberi kelapangan oleh Allah tabaraka wa taala dalam masalah harta. Dia berbuat ihsan kepada sesama dengan hartanya. Diberikannya, diinfakkannya, yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya dalam masalah harta. Kemudian bisa juga dalam masalah ilmu, ya, perbuatan ihsan dalam masalah ilmu. Dia mendapatkan atau menguasai ilmu tentang ad-din ini, kemudian dia ajarkan kepada yang lainnya. Dia berikan pemahaman tentang ilmu itu kepada orang-orang yang masih jahil, kepada orang-orang yang masih belum mengetahui dari urusan-urusan iman, dari urusan ibadah, dan juga urusan-urusan ad-din yang lainnya. Ini juga termasuk ihsan. Bahkan ini adalah ihsan yang besar diberikan oleh seorang yang berilmu ketika dia mendermakan ilmunya kepada orang lain. Kenapa? Karena dengan ilmu itu seorang bisa mencapai surga Allah tabaraka wa taala dan terlepas dari azab Allah tabaraka wa taala. Kemudian apalagi yang termasuk ihsan? Bisa juga seorang itu ketika punya kedudukan, ya, punya kemuliaan dalam kehidupan masyarakat, punya pangkat, punya jabatan, maka difungsikan jabatan ini untuk membantu siapa yang membutuhkan bantuannya dari orang-orang lemah. Bukan untuk menindas, ya, bukan untuk menindas dan memplokoto, tetapi untuk membantu. Posisi saya ini, ya, biar bermanfaat bagi sesama, terutama bagi orang-orang yang lemah. Bagaimana caranya? Ya, memberikan yaitu rekomendasi, syafaat, ya.
memberikan yaitu bantuan-bantuan kemudahan kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan masyarakatnya. Ini bagi orang-orang yang punya pangkat jabatan dalam kehidupan masyarakat. Bukan kemudian malah menonjolkan dirinya sendiri, menyombongkan, menindas orang-orang yang lemah. Ini celaka. Celaka orang-orang yang seperti itu. Ketika diberi amanah oleh Allah dengan jabatan kemuliaan hidup di masyarakat, tapi malah salah gunakan untuk yaitu hal-hal yang tidak positif. Kemudian juga termasuk dalam ihsan adalah nasihat, memberikan nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan. An-nasihah, yaitu menginginkan kebaikan. Kalau kita beri nasihat kepada saudara, berarti kita ini menginginkan kebaikan pada orang yang kita beri nasihat itu. Ad-dinu an-nasihah. Ya. Agama itu adalah nasihat. Senantiasa menginginkan kebaikan-kebaikan. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, ini termasuk perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan, perbuatan kebagusan. Atau yang lainnya dari berbagai macam jalan-jalan kebaikan yang ada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta innahu yadkhulu fi dzalika. Sampai masuk di dalam hal ini adalah al-ihsan bil qaul wal kalam al-lain wal ihsan ilal mamalik. Ya, masuk dalam hal ini pula adalah al-ihsan bil qaul. Al-ihsan bil qaul, sekedar orang itu berbicara yang baik. Ya, berbicara yang sopan, yang santun. Ya, bil kalamil lain wal ihsan ilal mamalik, dengan ucapan-ucapan yang lembut, maka itu termasuk ihsan. Ya, termasuk ihsan. Berbicara yang lunak, yang menenangkan hati, berbicara yang lembut, yang menenteramkan jiwa. Karena itu kebanyakan aglabnya seperti itu. Mana ada orang suka dengan ucapan-ucapan yang pedas, yang jelekit. Ya, tidak ada. Justru seorang itu merasakan dihormati, atau seorang itu merasa mendapatkan ketenangan, ketentraman kalau seorang itu berbicara kepada dia dengan nada yang baik, dengan nada yang sopan kepada siapa saja, siapa saja. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Ya, wal ihsan ilal mamalik, dan demikian juga berbuat ihsan kepada al mamalik, kepada yaitu para hamba sahaya kalau ada. Atau kalau tidak ada ya kepada pembantu mungkin ya, atau kepada orang-orang yang bekerja kepada dia. Maka ini hendaknya berkata-kata yang baik. Jangan yaitu pahdaiku juragan atau bos kemudian bicara yang seenaknya, ya, kadang menyakiti hati dan lain sebagainya. Maka ini tidak berbuat ihsan namanya. Wal bahaim al mamlukah, demikian juga kepada al bahaim, kepada bahaim apa? Kepada binatang ternak, masuk di dalamnya. Ya. Karena kadang-kadang kan yang namanya binatang itu kan ngeselake. Ya. Karena kan tidak berakal. Jadi ngertine kuwi ya kuwi. Kadang itu membuat kesel, membuat ya, jengkel. Tapi kita harus sadar bahwasanya sing jenenge kewan ki ya memang instingnya seperti itu. Jadi kita yang waras ini kudu ngalah ya. Memang harus lebih berpikir yang waras. Ya. Jangan kemudian karena nggak bisa diatur malah kemudian ya, dizalimi, ya, diperlakukan dengan semena-mena. Ini tidak betul.
Wa ghairul mamlukah, demikian juga pada hewan yang tidak dimiliki, baik yang dimiliki maupun yang tidak dimiliki. Kalau yang dimiliki ya binatang-binatang ternak yang diingoni. Kalau yang tidak ya binatang-binatang liar. Bahkan termasuk di dalamnya adalah binatang-binatang yang diperintahkan kita untuk membunuhnya, dan itu ibadah. Ketika diperintahkan membunuh ular misalnya, ya, ketika kita melaksanakan itu maka itu adalah ibadah kepada Allah, bernilai ibadah, ketaatan kepada Allah. Membunuh apa lagi selain ular, kalajengking dan lain sebagainya. Tetapi cara membunuhnya yang baik, maka masuk dalam ihsan. Ya, cara membunuhnya yang baik maka termasuk dalam ihsan. Kalau cara membunuhnya tidak baik berarti tidak masuk dalam ihsan. Mateni sing gak apik ki piye? Ya disiksa. Ya, disiksa. Jadi gak endang mati tapi dia merasa sakit yang lama, gak endang mati-mati. Jadi berarti dia adalah berbuat zalim kepada binatang atau hewan. Kemudian ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau tadi berbuat ihsan, ya, mereka berbuat ihsan. Ihsannya macam-macam sebagaimana diterangkan oleh beliau rahimallahu taala. Nah, di sini gambarannya, ya, dalam ayat yang ke-17 ini adalah gambarannya, contohnya, contoh konkret ihsan yang mereka lakukan itu apa? Ini kita harus tahu gambarannya. Ya. Wa min afdhali anwa'il ihsan, dan termasuk yang paling utamanya dari ihsan mereka fi ibadatil khaliq, dalam beribadah kepada al khaliq, salatul lail, adalah salat malam. Ini kalau orang mengerjakan salat malam berarti dia sudah menjaga salat yang fardu. Ini min babil aula, ya, min babil aula. Maksudnya kalau orang itu dipuji, disanjung, orang itu menjaga sholat malam, menegakkan sholat malam. Allah Ta'ala memuji orang itu mengerjakan sholat malam, menegakkan sholat malam. Maka min babil aula, lebih utama, lebih layak, pasti mereka itu sudah menjaga sholat yang fardu. Kalau mereka itu belum menjaga sholat fardu, gak layak dipuji dengan mengerjakan sholat malam. Kenapa? Karena qiyamul lail itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Sedangkan sholat-sholat yang 5 waktu itu hukumnya fardu. Sholatul lail adalah alal ikhlas, yang menunjukkan atas keikhlasan. Kenapa sholat malam itu menunjukkan keikhlasan? Karena sholat malam itu di waktu ketika tidak banyak orang yang melihat, sulit disiarkan sholat malam itu, ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Kebanyakan dari sholat malam, ya, dan orang benar mengerjakannya, maka itu adalah ketika orang itu bersendirian dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang menunjukkan keikhlasan. Inilah yang menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa tawatu'il qalbi wal lisan. Demikian pula menunjukkan adanya keserasian antara hati dan lisan. Ini dalam salat malam. Dalam salat malam terjadi keserasian, keselarasan antara hati dan lisan. Ini insya Allah dirasakan, ya. Ini insya Allah dirasakan oleh orang yang menekuni sholat malam, bahwasanya beda orang itu sholat di siang hari dan di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Itu syahidnya dalam firman Allah.
sesungguhnya bangun di waktu malam itu lebih tepat, lebih selaras antara hati dengan lisan, lebih bisa konsentrasi, lebih bisa khusyuk, lebih bisa menjiwai makna ketaatan ibadah kepada Allah. Berbeda dengan siang. Ya, orang sholat di siang hari itu lebih mudah hatinya itu ngombyoworo. Lebih mudah yaitu teringat dengan yang macam-macam. Itu kalau di siang hari, karena siang hari itu kan waktu orang itu melaksanakan kesibukan-kesibukan. Ya. Iki mang lek nata bata urung mari, ya, iki mang lek ngecor urung mari, iki mang lek ya nanam itu belum selesai, tadi ada barang-barang yang belum diunggah nih dan lain sebagainya. Ini kan sering jadi pikiran-pikiran ketika kita sholat, dan itu hadir dalam benak kita ketika kita sholat, baik yang sunnah maupun yang wajib di siang hari. Kalau malam, insya Allah yang seperti itu bisa sangat berkurang, berkurang. Nah, ini salah satu faktor atau beberapa faktor yang menunjukkan keutamaan dari salatul lail. Walihada qala, oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, kanu ay al-muhsinun, adalah mereka itu orang-orang yang berbuat ihsan, qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit di waktu malam mereka itu tidur. Ay kana huju'uhum, adalah tidur mereka, ay naumuhum bil laili qalilan, tidur mereka di waktu malam itu sedikit. Nah, ini nanti menjadi bahan muhasabah untuk kita. Ya. Masuk apa tidak kita ini dalam ayat Allah ini? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, adalah mereka itu sedikit tidur di waktu malam, atau malah sebaliknya, wa edewi kakean turu. Ya. Ini jadi bahan perenungan nanti. Ya. Ini jadi bahan muhasabah. Masalah wa rahimani wa rahimakumullah. Wa amma aktsarul lail, adapun kebanyakan dari waktu malam, fa innahum qanituna li rabbihim, mereka itu adalah tunduk kepada Rabbnya, ma baina salatin wa qiraatin wa dzikrin wa du'ain wa tadarruin. Ya. Adapun kebanyakan dari waktu-waktu malam yang mereka lalui, fa innahum, sesungguhnya mereka itu tunduk patuh kepada Allah. Apa saja ketundukan mereka di waktu malam itu? Apakah hanya sholat saja? Tidak. Ya. Ma baina sholatin, antara sholat. Sholat ini memang yang paling utama, tapi bukan hanya itu. Ya. Ma baina sholatin wa qiraatin, membaca Al-Quran, wa dzikrin, berzikir, wa doa, berdoa, wa tadarruin, dan merendahkan diri kepada Rabb Subhanahu wa taala. Ini makna pertama. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Maknanya apa? Mereka sedikit tidur di waktu malam. Untuk apa? Apa untuk nonton bola, nonton sinetron, main game, atau untuk nongkrong, atau untuk olahraga? Ada. Ya. Di waktu malam itu dihabiskan untuk olahraga ada, untuk nonton bola ada, untuk nonton sinetron ada, untuk main game ada. Ya. Tapi orang yang bertakwa ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidur di waktu malam. Ya. Artinya mereka menghidupkan malam-malam itu adalah untuk ibadah. Apa saja? Sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, merendahkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Ini, ya, inilah ciri khas mereka dalam memanfaatkan waktu-waktu malam. Jadi ini makna pertama. Makna pertama. Dijelaskan ada makna yang kedua yang tidak disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di di sini, tapi perlu saya sampaikan. Ada makna yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un,
ma di sini bermakna la. Ma yahjaun la yahjaun. Ini dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir oleh beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang termasuk makna dari ayat ini yang dipahami oleh para ulama adalah kanu qalilan minal laili la yahjaun. Apa bedanya? Kalau ma ini mausul. Ma mausul. Kalau yang tadi yang kita baca itu tadi makna itu, mereka sedikit tidur di waktu malam. Ma di situ adalah mausul. Kemudian makna yang kedua nafiyah. Kanu qalilan minal laili, ma di situ ya, ma yahjaun, ma di situ bermakna nafiyah. Terus artinya piye malian? Adalah mereka itu sedikit dari waktu malam, la yahjaun, mereka tidak tidur. Ada bedanya enggak dengan yang tadi? Dengan makna yang pertama tadi loh. Makna yang pertama, mereka sedikit tidur di waktu malam. Makna yang kedua adalah sebagian dari waktu malam mereka itu tidak tidur. Sedikit dari waktu malam mereka tidak tidur. Ada bedanya ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, kanu qalilan minal laili la yahjaun. Adalah mereka sedikit dari waktu malam itu tidak tidur. Artinya apa? Kalau makna yang kedua, ada sedikit waktu malam disisihkan untuk ibadah. Makna yang kedua. Dan kedua makna ini bisa mungkin dalam ayat ini karena makna ma itu bisa mausulah, bisa sebagai mausul dan juga bisa sebagai nafiyah. Tetapi yang paling roji kira-kira yang mana yang paling kuat? Apakah makna yang pertama adalah mereka itu sedikit di waktu tidur, ataukah makna yang kedua adalah mereka itu sedikit dari waktu malam mereka tidak tidur? Yang mana? Yang pertama. Ya, yang pertama adalah mereka itu sedikit ya tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, adalah mereka itu sedikit tidurnya di waktu malam. Kenapa yang rajih ini atau yang lebih pas ini? Karena itu tadi hampir sama dengan yang di atas tadi, berbicara atau dikaitkan dengan masalah redaksi, ya, dikaitkan dengan masalah siyak, dengan siyakul kalam, dengan redaksi bahasa, dengan redaksi bahasa yang disampaikan Allah. Karena ini adalah redaksinya adalah pujian, sanjungan. Allah memuji mereka itu banyak ibadah, bukan malah sedikit ibadah. Ya. Jadi yang lebih pas apa? Mereka banyak ibadah di waktu malam itu. Makanya dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firmankan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya. Jauh lambung mereka itu dari tempat tidur. Mereka mau menyeru kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan rasa harap. Jauhnya lambung mereka dari tempat tidur menunjukkan mereka itu banyak ibadah kepada Allah di waktu malam. Orang malah akeh lek turu tapi banyak, yaitu bangun untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Alladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Juga diterangkan tentang sifat mereka, ya, para hamba Allah itu, para hamba Ar-Rahman, bahwasanya mereka bermalam untuk Rabb-nya sujjadan wa qiyaman. Apa? Dalam kondisi sujud dan berdiri. Artinya mereka melaksanakan
sholat malam. Nah ini yang tadi saya katakan, ini harus menjadi bahan renungan. Karena makna yang pertama, yaitu yang pas apa tadi, adalah mereka itu sedikit tidur di waktu malam. Untuk apa? Untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahurnya mereka menutup dengan istighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Allati hiya qubailil fajri, yang sahur itu adalah waktu detik-detik sebelum fajar. Yang namanya sahur itu waktu ketika menjelang fajar. Waktu-waktu sebelum masuknya fajar atau subuh, maka itu adalah waktu-waktu sahur. Hum yastaghfirun, yang mereka adalah beristighfar Allah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini saya habiskan sekalian karena ini kalau dipotong ini enggak enak. Ini jelas enggak enak kalau dipotong. Kenapa? Karena menjelaskan karakter ya hamba yang bertakwa dalam satu redaksi. Ini dipotong, engkau berikutnya tidak enak ya. Jadi harus dimarekne ya. Tapi kurang sedikit harus bersabar. Karena ini adalah hal yang sangat bermanfaat untuk kita ya, supaya kita renungi berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Ya, benarkah saya itu menjadi hamba yang bertakwa? Apa memang kita itu sudah menjadi hamba yang bertakwa atau belum? Ini penting. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahurnya mereka istighfar. Famadjau salatahum ila sahar. Maka salat mereka itu dilaksanakan sampai waktu sahur. Sampai waktu sahur. Entah kapan mereka bangunnya itu. Apa jam 1, 2 atau 3. Yang jelas di waktu sahur mereka masih beribadah kepada Allah. Sebelumnya mereka sudah menghidupkan untuk sholat malam, datang waktu sahur mereka masih dalam kegiatan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tsumma jalasu fi khatimati qiyamihim bil lail. Kemudian mereka duduk ya dalam penutup sholat malam itu yastaghfirunallah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarul mudznib li dzambih, istighfarnya orang yang berdosa terhadap dosa yang dilakukan. Ini adalah perkara yang ajib, menakjubkan. Ya, hamba yang bertakwa itu Allah sifati kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka berbuat ihsan di waktu malam, masih menghidupkan malam untuk ibadah. Tapi di waktu sahur mereka menutup dengan istighfar. Istighfarnya orang yang berdosa, yang banyak dosa, yang banyak salah, yang banyak kurang. Ya. Karena ini mengandung rahasia yang mendalam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sadar bahwasanya hamba itu sekalipun dia itu sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah semaksimal mungkin, masih terus banyak kurang dan kurang. Ya, masih banyak yang namanya kekurangan di sana sini. Karena itulah mereka itu menyadari segala dosa dan kesalahan, dan mereka mohon ampun kepada Allah. Mereka istighfar kepada Allah walaupun sudah menjalani malam-malam itu dengan ibadah yang agung, sekalipun sadar bahwasanya kekurangan itu selalu ada, dosa itu selalu ada. Ya. Entah dilakukan malam itu berkaitan dengan sholat malam kekurangannya, ataupun pada kesempatan-kesempatan yang lainnya. Makanya mereka menutup waktu yang istimewa dengan istighfar kepada Allah.
tabaraka wa ta'ala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan hamba yang bertakwa itu tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan orang yang membanggakan, ini saya sudah ibadah semalam, menghidupkan malam, keluarkan sedekah yang banyak, haji, umroh dan lain sebagainya. Saya wis mesti oleh tiket mlebu surga. Wis gak mungkin ya, saya masih ngantongi dosa, mesti kabeh wis dihapus. Mesti semuanya sudah diampuni oleh Allah. Ini namanya orang menyombongkan ibadahnya, dan tidak layak orang bertakwa itu punya pemahaman yang seperti itu. Bahkan dia harus merasa takut dan takut kalau amalnya tidak diterima, kalau dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu rendah, selalu merendahkan diri di hadapan Allah, seberapapun dari ketaatan yang dia lakukan. Wal istighfar bil ashari fadilatun wa khususiyatun laisat li ghairihi. Dan disebabkan karena istighfar di waktu sahur itu punya khususiyah, punya keistimewaan, keutamaan yang tidak ada pada waktu yang lain. Istighfar di waktu itu adalah istighfar yang paling baik, ya, waktu yang paling mulia untuk membaca, untuk beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Kama qala tabaraka wa taala fi wasfi ahli iman, sebagaimana Allah taala berfirman tentang ketika Allah menjelaskan sifat orang yang beriman atau yang bertaat, melaksanakan ketaatan kepada Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kalau Allah memuji hambanya yang istighfar di waktu sahur, berarti istighfar waktu itu adalah istimewa, lebih disukai oleh Allah daripada istighfar di waktu-waktu yang lain, ya. Karena waktu itu adalah waktu, ya, turunnya Allah tabaraka wa taala ke langit dunia untuk melihat hamba ini, ya, yang menjalankan ketaatan kepada Allah, yang meminta, yang istighfar, dan Allah tabaraka wa taala akan mengabulkan yaitu apa yang menjadi permintaan mereka. Ya, ini, ya, alhamdulillah beberapa ayat yang bisa kita renungi. Ya. Ayat 19 masih berkaitan ya tadi. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya. Wa fi amwalihim, dan di dalam harta mereka, haqqun, ada hak, wajib, yang wajib, wa mustahab, dan mustahab. Hak yang wajib dari harta itu apa? Zakat. Pertama zakat, kemudian yang kedua nafkah untuk keluarga. Itu hak yang wajib. Ya. Wa mustahab, yang sunnah apa? Hak harta yang mustahab. Ya, selain itu, ya, dari membantu orang-orang yang lemah, sedekah-sedekah yang sunnah dalam yaitu bidang-bidang kebaikan. Ini masuk dalam hak mustahab. Lisaili wal mahrum, ya, lisaili wal mahrum, ada hak bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Lil muhtajin alladzina yatlubuna minan nas, yang mereka itu minta-minta berkeliling, ya, mencari sumbangan ke sana kemari untuk dia. Waladina la yas'alunahum, dan yang tidak minta. Di dalam harta mereka itu ada yang disisihkan, ya, bagi orang yang meminta maupun yang tidak meminta. Kalau yang meminta jelas, ya, kalau yang meminta jelas maksudnya apa? Jelas dia butuh, ya kan? Jelas dia butuh. Nah, kalau yang tidak minta, ngertinya dari mana kalau dia itu butuh? Ya dari keadaannya. Dari keadaannya. Karena orang yang butuh itu belum mesti kalau dia itu minta. Boleh jadi orang itu butuh tapi
mau minta itu tidak keluar, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Ya sudah, terima saja. Tapi orang lain yang tahu kondisi dia berat, ya, kondisi dia berat, memerlukan uluran tangan. Nah ini, maka diberikanlah. Ya dia terima, memang dia memang membutuhkan, walaupun dia tidak tega atau tidak, yaitu ada kemampuan untuk meminta. Nah ini, jadi ini adalah sifat-sifat bagi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sifat mereka? Ini sebelum saya akhiri, ini diingat kembali bahwasanya para hamba yang bertakwa, yang mereka mendapatkan kemuliaan di surga, yang mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah dan mereka menikmatinya, mereka adalah orang yang dalam kehidupan dunia mereka senantiasa berbuat ihsan. Ihsan kaitannya ibadah dengan Allah, ada ihsan kaitannya dengan sesama makhluk. Kemudian gambaran ihsan mereka dalam ibadah kepada Allah adalah apa tadi yang paling besar disebutkan Allah dalam ayat ini? Apa? Sedikit mereka tidur di waktu malam, itu yang pertama. Sedikit mereka tidur di waktu malam. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, zikir, baca Quran, berdoa, tadarruk kepada Allah. Ini nanti bisa dihitung ya. Bisa dihitung. Waktu malam yang saya pergunakan ini lebih banyak tidurnya apa lebih banyak ibadahnya. Yang namanya malam itu mulai maghrib sampai terbit matahari. Terbit matahari atau terbit fajar? Terbit. Bisa dihitung itu. Jadi malam itu, kalau dianggap malam itu 12 jam, ya kan, mulai maghrib sampai subuh. Nah, itu panjenengan hitung. Waktu saya yang saya gunakan untuk ibadah itu dengan tidurnya masih banyak yang mana? Kalau kita dapati, ternyata akeh turune. Nah, ini berarti turune kudu dikurangi, tidurnya dikurangi. Ya, ditambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang perlu ditambahkan? Ya, terserah. Bisa saja sholatnya, bisa saja baca Qur'annya. Yang penting itu rentang waktunya adalah malam itu, karena malam itu mencakup semuanya. Ini tadi malam itu mencakup seluruh waktu malam, dari mulai maghrib sampai subuh. Ya, jadi silakan dihitung. Bisa saja seorang itu ya tidak sholat malam dengan sholat yang panjang, tetapi dia termasuk dalam yaitu firman Allah Ta'ala ini. Bisa seperti itu. Jadi yang penting konsentrasi waktunya nanti diperhitungkan supaya waktu yang digunakan untuk ibadah di malam itu adalah lebih banyak daripada waktu yang digunakan untuk tidur ataupun yang lainnya. Dari maghrib ya setengah maghrib, isya ya, maghrib sekarang 5:30, isya jam 7 kurang sedikit ya. Kadang-kadang kita isya jam 7:30, bisa lebih. Kemudian setelah itu masih baca Quran misalnya sampai jam 9 baru tidur ya. Atau murojaah apa sampai jam 9. Setelah itu jam 3 bangun sampai subuh, sholat subuh. Dihitung saja, itu sudah lebih banyak apa belum? Ya, kalau sudah ya itu perlu untuk dipertahankan. Kalau belum, nanti bisa ditambah, bisa diperhitungkan kembali waktu-waktu yang kita lalui di waktu malam. Allahu a'lam. Kita cukupkan
untuk malam hari ini. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pada kajian-kajian yang berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.